Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Kali ini Ibu Linda akan menyampaikan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, mari kita mempelajari tentang paragraf terlebih dahulu. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat dalam suatu teks atau karangan. Setiap awal paragraf biasanya ditandai dengan adanya bagian yang lebih menjorok ke dalam. Pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan utama merupakan inti atau topik yang sedang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok biasanya terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi dasar suatu paragraf. Gagasan pendukung atau gagasan penjelas merupakan kalimat yang berfungsi sebagai penjelas dari suatu gagasan pokok. Untuk mencari gagasan pokok, maka kita harus menemukan terlebih dahulu kalimat utama. Kalimat utama ini bisa terdapat di awal paragraf, bisa juga terdapat di akhir paragraf, atau bisa juga terdapat di awal dan di akhir paragraf. Untuk menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat melihat ciri-cirinya sebagai berikut. Jika kalimat utamanya berada di awal paragraf, maka pada kalimat kedua akan terdapat beberapa kata sebagai berikut. Pertama, katanya diulang. Kedua, kata ini, itu, atau tersebut. Ketiga, kata ganti orang seperti ia, mereka, atau nya. Dan jika kalimat utama itu terdapat pada akhir paragraf, kalimat utama tersebut pada kalimat terakhir terdapat kata oleh karena itu, atau oleh sebab itu, atau dengan demikian, atau jadi. Jika sudah ditemukan, maka gagasan pokoknya ada dalam kalimat tersebut bisa ditulis satu kalimat penuh atau intinya saja. Jika gagasan pokok sudah ditemukan, maka kalimat-kalimat yang lain merupakan pendukung dari paragraf tersebut. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan atau dengarkan contoh teks bacaan yang akan Ibu bacakan. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat tahun ini. Mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Coba diingat-ingat tentang kalimat utama itu. Ada yang pertama bisa di awal paragraf, yang kedua bisa di akhir paragraf, atau yang ketiga bisa di awal dan di akhir paragraf. Coba kita lihat dulu. Jika kalimat utamanya di awal paragraf, kita lihat kalimat yang kedua. Dalam kalimat kedua terdapat kata pawai. Berarti
ada pengulangan kata di situ. Dan juga terdapat kata ini. Jadi, berdasarkan ciri tersebut, letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Jika kalian masih belum yakin, coba kalian lihat kalimat terakhir dalam paragraf tersebut. Bacaannya yaitu, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Coba, dari kalimat tersebut ada tidak kata-kata yang menunjukkan jika kalimat utama itu seperti yang telah disebutkan Bu Guru tadi? Tidak ada, bukan? Jika tidak ada, maka gagasan pokok yang terdapat di awal paragraf untuk gagasan penjelasnya adalah selain kalimat tersebut, berarti ada 5 gagasan. Pertama, bahwa pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Yang keempat, kakek Udin pun sabar menanti. Dan yang terakhir, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Cukup sekian penjelasan pelajaran bahasa Indonesia dari Bu Guru ya, tentang materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.